Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai kisah para penambang Inggris yang dikontrak untuk membuat sebuah terowongan di tanah yang tidak bertuan selama Perang Dunia ke-1, di mana selain menggali terowongan, mereka juga ditugaskan untuk memasang sebuah bom tepat di bawah pertahanan Jerman dengan harapan bisa memecahkan kebutuhan selama perang melawan Jerman dalam pertempuran Messines. Bagaimana cerita lengkapnya? Yo, tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada bulan September, tepatnya di tahun 1915, perang besar seharusnya telah usai sebelum Natal tiba. Namun perang besar ini masih saja berlangsung sampai saat ini. Waktu itu di Inggris, para warga sipil pun diminta untuk ikut serta membela negaranya. Dan yang menolak untuk ikut akan diberi tanda bul putih sebagai simbol seorang pengecut dan pengkhianat negara. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama William, yaitu seorang penggali tambang yang ingin ikut serta membela negaranya. Saat itu para warga sipil yang umurnya di atas 20 tahun, mereka melakukan tes kesehatan guna mengecek apakah mereka layak untuk ikut serta membela negaranya, di mana nantinya jika mereka terpilih, mereka akan sangat mudah mendapatkan sebuah pekerjaan setelah perang itu berakhir. Sayangnya ketika giliran William telah tiba, ia dinyatakan tidak lolos dalam tes kesehatan itu karena sang dokter mendiagnosanya mengidap lemah jantung. I'd say you already are doing your bit, wouldn't you? God save the king. God save the king. Pada tahun 1916, tepatnya dalam pertempuran Somme yang bertujuan untuk merebut parit pertahanan Jerman, para warga sipil yang sebelumnya dinyatakan lolos untuk membela Inggris, mereka harus mengakui kekalahan dari Jerman, di mana mereka terpaksa harus mundur demi menghindari lebih banyak lagi korban yang akan berjatuhan. HQ, position 299. Setelah pertempuran Somme berakhir, para petinggi Inggris mengadakan sebuah rapat di mana mereka mendapatkan informasi jika telah ada 40.000 korban jiwa yang telah gugur dalam pertempuran itu. Mereka juga tercatat telah menghabiskan 1,5 juta amunisi dalam 7 hari pertempuran itu berlangsung. Namun dari banyaknya jumlah korban serta amunisi yang telah mereka habiskan, sampai saat ini pihak Inggris belum bisa merebut pertahanan front Jerman. Atas semua kerugian itu, seorang jenderal bernama Jack, ia pun mengusulkan agar mereka melakukan strategi penyerangan yang tepat. Jack juga menambahkan jika ia tahu bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan penyerangan terhadap Jerman. Esoknya, Jenderal Jack mendatangi sebuah perusahaan tambang dan menemui pimpinan perusahaan tambang itu, di mana Jenderal Jack minta izin untuk merekrut beberapa karyawan yang akan ia tugaskan dalam misi negara. Sang pimpinan yang mendengar hal itu, ia pun sepakat, namun dengan syarat jika pemerintah harus mengganti semua kerugian dari perusahaan miliknya. Jenderal Jack yang tak mau ambil pusing, ia pun sepakat akan hal itu. Beberapa saat kemudian, beberapa orang pria yang akan direkrut oleh Jenderal Jack terlihat telah berkumpul, di mana salah satu dari beberapa orang itu ternyata adalah William, yaitu orang yang setahun lalu ditolak untuk membela Inggris karena dianggap mengidap lemah jantung. William dan 4 temannya yang bernama Charlie, Harry, Shorty, serta Josh, mereka semua pun bersedia mengemban misi negara yang akan diberikan oleh Jenderal Jack. Kemudian Jenderal Jack pun mulai menjelaskan mengenai misi yang harus mereka lakukan. Jenderal Jack menjelaskan
jika Jerman telah membangun sebuah bunker sedalam 10 meter yang membuat Jerman tidak pernah merasakan serangan ataupun ledakan bom dari pihak Inggris, di mana Jenderal Jack bertekad untuk memenangkan pertempuran selanjutnya di Flanders. Jenderal Jack juga mengatakan jika Jerman tidak bisa diserang dari atas permukaan, maka dari itu Jenderal Jack meminta para pekerja tambang itu untuk menggali sebuah terowongan di tanah yang tidak bertuan, dan mereka hanya memiliki waktu selama 1 bulan. William yang mendengar penjelasan dari Jenderal Jack, ia pun bertanya kepada Jenderal Jack mengenai jenis tanah yang ada di TKP. Jenderal Jack mengatakan jika tanah di sana berjenis tanah liat. Mendengar hal itu, William pun mengatakan jika ia ragu bisa menyelesaikan misi itu dalam waktu 1 bulan, karena jenis tanah liat akan lebih sulit untuk digali. Terlebih lagi jenis tanah liat akan mudah runtuh. Walaupun begitu, Jenderal Jack tetap meyakinkan mereka untuk menjalankan misi itu dan menunjuk William sebagai ketua dari pimpinan tim penggali. Very well. What do you propose? Kemudian Jenderal Jack menemui para petinggi yang lain dengan maksud untuk minta izin menjalankan misi yang telah ia rencanakan. Awalnya para petinggi itu tidak sepakat dengan rencana yang akan dilakukan oleh Jenderal Jack. Namun di sini Jenderal Jack mengatakan jika ia berani mempertaruhkan jabatannya demi menjalankan misi yang telah ia rencanakan. Mendengar ucapan dari Jenderal Jack, akhirnya para petinggi itu pun sepakat dan memberi waktu selama 2 bulan kepada Jenderal Jack untuknya bisa membuktikan semua ucapannya. For God's sake, don't bugger it up, sir. Sementara itu di rumah, William meminta izin kepada istri serta putranya jika ia akan pergi menjalankan tugas negara. Awalnya sang istri tidak mengizinkan William untuk pergi karena ia takut akan kehilangan William. Namun di sini William menjelaskan jika ia berhasil menjalankan misi itu, maka kehidupan perekonomian mereka akan membaik. Masih di tahun yang sama, tepatnya berlokasi di Flanders, William serta 4 rekannya pun menemui Jenderal Jack yang telah berada di parit pertahanan Inggris. Di sana Jenderal Jack pun langsung memperlihatkan kepada William mengenai target sasaran mereka, di mana target itu sebenarnya merupakan sebuah peternakan, namun saat ini digunakan Jerman sebagai pos senapan mesin. Sayangnya ketulusan William serta 4 rekannya mengemban misi negara kurang mendapat tanggapan yang baik dari beberapa jenderal serta tentara yang lain. Pasalnya di sana mereka mendapatkan sambutan yang kurang baik, bahkan mereka diremehkan karena hanya seorang pegali. Walaupun begitu, William serta 4 rekannya pun tidak sama sekali mempedulikan hal itu dan mulai menggali terowongan seperti apa yang diperintahkan oleh Jenderal Jack. Waktu berjalan terasa begitu cepat. William serta 4 rekannya pun tak terasa telah menggali terowongan itu selama 2 bulan, hingga mereka hampir menyelesaikan misi yang diberikan oleh Jenderal Jack dan hanya menyisakan 40 meter lagi sebelum mereka mencapai target yang telah ditentukan. Namun sayangnya, ketika mereka sedang semangat-semangatnya menggali terowongan itu, dan tiba-tiba terowongan yang telah mereka gali selama 2 bulan harus runtuh karena serangan bom dari pihak Jerman. Namun untungnya terowongan itu tidak sepenuhnya tertutup, sehingga mereka pun kembali melanjutkan penggalian terowongan yang telah tertutup oleh reruntuhan. Singkat cerita, beberapa hari pun telah berlalu. William pun mengonfirmasikan bahwa terowongan yang mereka gali telah mencapai target yang telah ditentukan oleh Jenderal Jack. William juga meminta konfirmasi peletakan mortir kepada Jenderal Jack karena mereka hanya memiliki 1 kesempatan untuk melakukan penyerangan itu. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Jenderal Jack, William serta 4 rekannya pun mulai menaruh mortir
sesuai arahan yang diberikan oleh Jenderal Jack. Dan setelah semuanya telah selesai, William pun kembali mengonfirmasikan kepada Jenderal Jack jika pemasangan bom telah selesai. Di sini Jenderal Jack pun menyampaikan kepada William kalau penyerangan mortir itu akan dilakukan esok hari. Paginya ketika serangan mortir itu akan segera dilakukan, William mendengar suara dari seseorang yang sedang meminta tolong dari kejauhan, di mana orang itu ternyata adalah seorang tentara Inggris yang dikirim untuk menentukan titik koordinat bom. Namun sayangnya, ia terjebak dan tidak bisa kembali. William yang kasihan terhadap nasib tentara itu, ia pun memutuskan akan menolong dan menjemput tentara Inggris itu. Di waktu yang sama, Jenderal Jack pun meminta 4 teman William untuk melakukan penyerangan mortir. Keberhasilan serangan mortir itu diikuti pula dengan keberhasilan William yang berhasil menyelamatkan tentara Inggris yang terjebak, di mana hal itu membuat William mendapat berbagai macam pujian dari sersan dan tentara yang lain. Setelah misi itu, para petinggi Inggris memutuskan untuk memperpanjang terowongan ke Bukit Musines yang berjarak sekitar 300 meter. Tapi kali ini tugas itu tidak akan diberikan kepada tim penggali dari William, di mana kali ini pihak Inggris akan mempekerjakan tentara mereka karena mereka telah mengetahui teknik menggali dari tim William. Di sini William pun tidak setuju dan mengatakan jika teknik menggali tidak semudah yang mereka pikirkan. Walaupun begitu, Jenderal Jack pun tetap gagah pada pendiriannya dan meminta William serta 4 rekannya untuk pulang karena tugas mereka telah selesai. Dalam perjalanan pulang, William serta 4 rekannya merasa jika misi mereka belum selesai, di mana mereka tidak ingin menyerahkan pekerjaan menggali terowongan itu kepada para tentara Inggris. Karena jika misi itu gagal, maka perang akan berlangsung lebih lama lagi, dan hal itu tentunya akan mengancam kedamaian hidup seluruh warga masyarakat Inggris. Karena dasar itulah mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali. L5 said they've got a whole new team of miners down there now. William menemui Jenderal Jack dan meminta agar mereka saja yang menyelesaikan tugas penggalian terowongan itu. Jenderal Jack yang melihat kesungguhan dan ketulusan William untuk membantu negara, akhirnya ia pun mengizinkan agar William serta 4 rekannya untuk menjalankan misi itu. Namun sayangnya ketika mereka tengah berada di dalam terowongan, mereka mendengar suara yang aneh dari dalam tanah dan tiba-tiba ternyata tanpa disangka, pihak Jerman juga melakukan strategi yang sama dengan pihak Inggris dengan menggali sebuah terowongan. Jenderal Jack yang mengetahui hal itu, ia pun meminta William untuk menggali lebih dalam sekitar 30 meter lagi agar mereka bisa melewati jalur terowongan milik Jerman. Akan tetapi dalam kedalaman sedalam itu, kondisi mereka akan semakin bahaya. Mereka akan berada di bawah tanah dekat dengan permukaan laut, di mana dalam kondisi seperti itu mereka akan mendapat banyak ancaman seperti tanah longsor, bahkan kekurangan oksigen. Atas hal itu, William pun meminta seekor burung kenari untuk menemukan gas di dalam tanah. Di sini Jenderal Jack pun sepakat akan permintaan dari William serta memintanya untuk bekerja lebih keras lagi dengan mengurangi jam istirahat. You have to do it just with less shut-eye. Malamnya William meminta teman-temannya untuk kembali melakukan penggalian, padahal mereka semua belum sempat untuk beristirahat. Namun di sini
William tetap bersikeras untuk meminta teman-temannya kembali menggali, karena misi ini merupakan tanggung jawabnya yang telah diberikan kepercayaan oleh Jenderal Jack. Come on. 5 minutes and we're at the face. Semua pekerjaan apapun jika dilakukan secara terus-menerus tanpa beristirahat tentunya tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal, dan kebanyakan malah mendapatkan hasil yang minor. Hal itu terbukti ketika Josh yang sedang dalam kondisi sangat kelelahan, ia tersengaja menyentuh bahan peledak yang sebelumnya telah mereka pasang, sehingga terjadilah sebuah ledakan yang malah merugikan mereka semua. Kejadian itu membuat Harry marah dan langsung memukul William, di mana Harry menyalahkan William karena telah memaksa mereka untuk tetap bekerja walaupun dalam kondisi kelelahan. Seorang petinggi yang saat itu sedang bersama Jenderal Jack, ia pun tak luput dari kemarahan Harry karena ia telah menghina kualitas mereka dalam bekerja. Atas keributan yang terjadi, William serta Harry pun mendapat sebuah hukuman karena mereka dianggap telah melakukan pembangkangan, di mana mereka diikat selama 1 hari 1 malam tanpa makan dan minum. Esoknya setelah dilepaskan dari hukuman, William serta Harry dipanggil untuk menghadap Jenderal Jack, yang mana ternyata di sana Jenderal Jack telah menunggu mereka bersama tim penggali dari William yang lain, di mana Jenderal Jack mengajak mereka semua untuk bermain kriket. Beberapa saat kemudian, Charlie mendapat sebuah surat, namun yang di luar dugaan, di mana setelah Charlie membaca surat itu, ia dengan nekat naik ke atas medan perang tanpa menggunakan sedikit perlindungan apapun. Alhasil, Charlie pun harus tewas tertembak oleh pasukan Jerman. Ternyata Charlie sengaja melakukan semua itu karena surat yang ia baca ternyata adalah surat dari kasihnya yang mengatakan jika ia akan segera menikah dengan pria lain yang telah siap untuk meminangnya. Walaupun telah kehilangan satu teman mereka, mereka pun terus melanjutkan penggalian terowongan itu meskipun tanpa Charlie, hingga akhirnya penggalian terowongan mereka hampir mendekati target yang telah ditentukan. Pada tanggal 6 Juni di tahun 1917, tepatnya sebelum penyerangan itu dilakukan, Jenderal Jack menyampaikan terima kasih serta rasa bangganya kepada William serta tim penggalinya yang telah bekerja keras tanpa mengenal lelah. Jenderal Jack juga mengatakan jika dalam misi ini mereka gagal, akan ada 10.000 tentara Inggris yang akan dibantai oleh pasukan Jerman. Pukul 3 pagi, tepatnya 3 jam sebelum penyerangan dilakukan, William serta tim penggalinya terlihat sedang memasang bahan peledak. Namun ketika Josh sedang bersandar, ia tak sengaja menemukan jalur terowongan lain yang sejalur dengan terowongan mereka. Di sini William pun langsung mengecek ke jalur terowongan itu, yang ternyata adalah milik pasukan Jerman. Tak lama keluarlah 2 pasukan Jerman dari terowongan itu, dan di sini terjadilah pertarungan di antara mereka. Ledakan itu mengakibatkan jalur utama terowongan yang William serta timnya telah gali kembali tertutup. Di tengah keputusasaan yang mulai muncul di benak teman-teman William, di sini William pun berusaha meyakinkan mereka jika mereka bisa menyelesaikan misi itu. Karena jika mereka gagal dalam menyelesaikan misi itu, akan ada 10.000 tentara Inggris yang akan dibantai oleh pasukan Jerman. Singkat cerita, pada pukul 5 pagi, tepatnya 1 jam sebelum penyerangan, William serta 2 temannya kembali berusaha membuka jalur utama terowongan yang telah tertutup oleh reruntuhan.
Sedangkan Jos, ia berjaga di jalur persimpangan untuk mengawasi jika ada pasukan Jerman yang kembali datang. Dan benar saja, tak lama datanglah seorang tentara Jerman. Di sini Jos pun langsung membunuhnya agar misi mereka bisa berjalan dengan lancar. Kembali kepada William, di mana di sini ia meminta dua rekannya untuk keluar dari terowongan itu terlebih dahulu, serta meminta mereka untuk meletakkan bom itu tepat pada pukul 6.30 apapun yang terjadi. Sementara ia akan mengatur pemantik bahan peledak. Mereka pun segera meninggalkan William. Namun tak lama, tiba-tiba Jos datang dan mengajaknya untuk segera meninggalkan terowongan itu. Namun di sini William malah meminta Jos untuk pergi terlebih dahulu, serta memintanya untuk memberikan sebuah boneka kepada putranya jika terjadi apa-apa dengan dirinya. Saat waktu telah menunjukkan pukul 6.30, di mana itu menandakan waktu peledakan. Tiba-tiba muncul para tentara Jerman yang berusaha merobos masuk ke dalam terowongan tepat di bawah bom itu dipasang. Sehingga di sini William pun terpaksa mengorbankan dirinya untuk menahan para tentara Jerman. Walaupun ia sadar jika ia akan mati bersama dengan ledakan bom itu. Esoknya Jenderal Jack mendatangi kediaman William untuk mengabarkan sebuah kabar duka mengenai tewasnya William. Tak lupa, Jenderal Jack juga memberikan boneka kecil kepada putra William sesuai dengan permintaan William sebelum ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi kemenangan negaranya. Dan film pun selesai. Sedikit informasi jika film ini adalah film yang diambil dari sebuah kisah nyata, di mana ledakan Messines tercatat sebagai ledakan terbesar dalam sejarah yang memakan sebanyak 10.000 korban jiwa dari pasukan tentara Jerman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.